Shalom, selamat malam. Judul renungan kita pada malam hari ini, siapa yang bertetangga? Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau masih memberikan kembali kesempatan, Engkau masih menjaga, memelihara, dan masih berkenan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebelum kami istirahat, kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar renungan ini menjadi bagian kami. Curahkan Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ayat intinya terambil dalam Lukas 10 ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Perumpamaan wanita Samaria itu menyalahkan setiap sistem yang mengajak anggotanya agar tidak memperhatikan keperluan teman sesamanya. Kisah tersebut mengecam ajaran orang-orang Farisi karena melarang imam-imam dan orang-orang Lewi menolong orang yang luka itu. Imam-imam menghadapi kerugian yang terlalu besar jika ia mendekati tubuh orang tersebut. Bahkan beberapa ahli Taurat mengatakan bahwa apabila bayang-bayang seseorang kena kepada mayat, maka ia akan menjadi najis. Jadi ancaman pencemaran bagi diri imam itu lebih besar daripada ancaman perampok. Dalam keadaan sistem yang buruk seperti itulah, Yesus mengetengahkan perumpamaan orang Samaria yang baik hati itu. Sekalipun agamanya menyarankan untuk menghindari pencemaran, ia tidak pernah ragu-ragu untuk menyodorkan pertolongan. Cerita ini menggambarkan pemborosan tenaga demi seorang yang melarat. Orang Samaria itu menaikkan orang yang kena luka itu di atas keledainya, dibaringkannya di tempat duduk belakang, sedangkan orang Samaria itu tidak bisa mendapat duduk. Binatang yang biasa ditunggangi berbeda dengan membawa beban niaga. Walaupun kedua dirham dalam cerita itu rasanya tidak berarti, tetapi itu sudah cukup untuk membayar makanan dan penginapan selama 3 minggu. Selain itu, orang Samaria itu sudah meniaganya 1 malam lalu, menyerahkan belangko cek untuk menutupi biaya kemudian. Bahasa Inggris kata benda sering berubah menjadi kata kerja. Misalnya, dalam jangkau 1 atau 2 tahun, kata orang tua berubah dari yang selamanya kata benda menjadi kata benda atau kata kerja. Pokoknya persoalannya dalam perumpamaan ini ialah apakah saudara akan tinggal dengan seorang tetangga sebagai kata benda atau sebagai kata kerja. Ahli Taurat mau menggunakannya untuk menggambarkan satu kelompok tertentu, lalu Yesus membuatnya menjadi suatu contoh perbuatan. Yang perlu ditanyakan bukanlah siapa tetanggaku, melainkan siapa yang bertindak sebagai tetangga. Bukan siapa yang saya akan keluarkan atau siapa yang harus saya masukkan untuk kujangkau, melainkan bagaimana saya dapat bertindak sebagai tetangga untuk menghadapi keadaan dewasa ini. Teladan kita ialah orang Samaria besar yang baik itu, yang tahu bahwa manusia kena luka dan sudah mau mati karena dosa yang akan membawa maut, lalu mendatangkan kehormatan dan kebesaran bagi dirinya oleh mengangkat dan menyembuhkannya. Tetangga kita ialah setiap orang yang dilukai dan kena bilur oleh musuh itu. Tetangga kita ialah tiap-tiap orang yang adalah milik Allah. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 294. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pengingatan yang Tuhan boleh sampaikan melalui renungan malam hari ini Tuhan. Kami boleh disadarkan kembali tentang bagaimana cara kami hidup, bagaimana cara mensyukuri hidup, dan bagaimana cara kami mengelola berkat yang hanya dari Engkau, dan kami boleh salurkan kepada saudara-saudara kami Tuhan. Seringkali pikiran kami, tindak tanduk kami Tuhan, untuk mengutamakan diri sendiri. Padahal kami lupa itu semua hanya datang dari Tuhan, bahkan nafas kami Tuhan.
Ajari kami untuk selalu rendah hati, untuk selalu bisa berpikir dan mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan, oleh karena itu kami mohon akan bantuan Roh Kudus-Mu, sehingga itu boleh nyata di pikiran dan di pandangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.